Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahwat Absal Ramadan dengan NIM 2111757 dengan prodi PGSD. Pada hari ini saya akan membuat video tentang perkembangan selama anak-anak dan remaja. Dan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Pendidikan. Nah, teman-teman, pertama-tama saya akan membahas tentang perkembangan selama masa anak-anak dan remaja. Untuk memahami bagaimana proses perkembangan pada anak berlangsung serta mengetahui gambaran mengenai pola-pola perkembangan yang tepat dan mengapa ada variasi dalam perkembangan, orang tua, pengasuh, atau pendidik perlu memahami tentang prinsip-prinsip perkembangan. Selain anak bertumbuh secara fisik, mereka akan berkembang beberapa perkembangan anak. Dapat dilihat melalui perkembangan intelektual, perkembangan psikososial, dan juga perkembangan moral. Adapun tugas perkembangan masa kanak-kanak akhir dan masa anak sekolah dari umur 6 sampai 12 tahun, yaitu yang pertama adalah belajar keterampilan dasar membaca dan menulis dan berhitung. Nah, yang kedua mengembangkan konsep sehari-hari. Yang ketiga belajar bergaul dengan teman sebayanya. Ada juga tugas perkembangan masa remaja hingga umur 12 sampai 21 tahun, yaitu mencapai kejaminan kemandirian ekonomi, memilih dan mempersiapkan karir, dan yang ketiga adalah mencapai perilaku yang bertanggung jawab secara sosial. Selanjutnya, ada 5 beberapa jenis program pendidikan untuk masa anak-anak awal. Nah, yang pertama adalah program pendidikan anak, yaitu sebuah program yang menyediakan layanan pengasuhan bagi kedua orang tua yang bekerja. Nah, yang kedua adalah prasekolah. Prasekolah itu melatih kesiapan siswa mempelajari kemampuan yang diharapkan dan untuk menyiapkan mereka bagi pelajar yang normal di kemudian hari. Nah, yang ketiga adalah program prasekolah kompensasi, yaitu program yang dirancang untuk menyiapkan anak-anak yang kurang beruntung memasuki taman kanak-kanak dari kelas 1. Yang keempat adalah intervensi dini. Program prasekolah berkompensasi yang mendidik anak-anak yang sangat kecil dengan berisiko besar dan gagal sekolah. Yang kelima adalah program tanam kanak-kanak. Tujuan program tanam kanak-kanak ialah menyiapkan siswa mengikuti pelajaran formal dengan mendorong perkembangan kemampuan sosial mereka. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah perkembangan anak masa sekolah dasar. Nah, yang artinya itu banyak faktor yang menurut pengaruh dan saling terjalinnya dalam berlangsungnya proses perkembangan anak. Teman-teman, ada juga nih pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Dari waktu ke waktu kehidupan manusia terus berubah loh. Berawal dari 2 sel, yaitu sel sperma dan sel telur. Suatu organisme tumbuh dan berkembang. 2 sel tersebut kemudian membelah diri untuk menghasilkan tulang-tulangan, syaraf, otot, usus, otak, dan bagian-bagian organ tubuh lainnya. Begitupun juga ada 3 prinsip-prinsip perkembangan. Nah, yang pertama adalah perkembangan berlangsung seumur hidup dan meliputi semua aspek. Yang kedua adalah setiap anak memiliki kecepatan atau tempo kualitas perkembangan yang berbeda. Nah, yang ketiga adalah perkembangan secara relatif beraturan mengikuti pola-pola tertentu. Ada 5 aspek perkembangan anak. Nah, yang pertama adalah kognitif. Kognitif itu perkembangannya diawali dengan perkembangan kemampuan mengamati, melihat hubungan, dan mencerahkan masalah sederhana. Yang kedua adalah perkembangan fisik. Nah, perkembangan fisik ini anak usia SD mengikuti prinsip-prinsip yang berlaku umum, menyangkut tipe perubahan, pola pertumbuhan fisik, dan karakteristik perkembangan, serta perbedaan individual. Yang ketiga adalah sosial. Perkembangan ini diawali pada masa anak-anak dari usia 3 sampai 5 tahun. Anak-anak juga senang bermain dengan teman sebayanya. Nah, perkembangan ini juga pada masa anak-anak berlangsung melalui hubungan antar teman dalam berbagi bentuk permainannya. Yang keempat ada bahasa. Aspek bahasa berkembang dimulai dengan peniruan bunyi, suara, dan berlanjut dengan meraban. Yang kelima adalah moral, keagamaan. Aspek moral dan keagamaan juga sudah berkembang sejak masih kecil. Nah, peranan lingkungan, terutama peranan lingkungan keluarga, saat dominan pada perkembangan aspek ini.
Adapun tugas perkembangan pada masa anak-anak, yang pertama adalah belajar keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan. Yang kedua adalah pengembangan sikap yang menyeluruh terhadap diri sendiri sebagai individu yang sedang berkembang. Nah, yang ketiga adalah belajar berkawan dengan teman sebayanya. Yang keempat, belajar melakukan peran sosial sebagai laki-laki dan wanita. Sekian video materi yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.